Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini masih dengan judul yang sama yang saya sampaikan di renungan yang lalu, yaitu ketika Tuhan membisu. Mungkin kita pernah mengalami atau sedang mengalami saat ini bahwa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Bahkan mungkin ada yang selama bertahun-tahun berdoa, doanya kok tidak dijawab oleh Tuhan. Mari kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita bersikap ketika kita merasa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Yang pertama, kita harus cek hati kita, apakah ada dosa atau tidak. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan 2 itu dikatakan bahwa tangan Tuhan itu tidak pernah kurang panjang untuk menyelamatkan. Telinganya tidak pernah terlalu berat untuk mendengarkan. Ya, tetapi yang menjadi penghalang, menjadi pemisah ya, antara Tuhan dan kita itu adalah dosa kita. Dalam Yeremia 5 ayat yang ke-25 juga dikatakan begini, kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Di ayat yang ke-24 itu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan meminta hujan awal, hujan akhir yang tetap supaya mereka bisa mendapatkan panen-panen yang tetap. Ya, tetapi Tuhan menjawab, kesalahanmu menghalangi semua yang baik, menghalangi berkat, menghalangi panen-panen yang tetap. Jadi dosa itu menjadi penghalang. Bukan Tuhan tidak menjawab, bukan Tuhan tidak mendengar, ya, tetapi ada yang menghalangi. Ya, untuk berkat Tuhan turun, ada yang menghalangi jawaban Tuhan atas doa kita. Kita harus periksa hati kita, hidup kita. Ya, kalau ada dosa ya harus dibereskan, harus diselesaikan, dibersihkan hidup kita dari segala perbuatan-perbuatan dosa. Nah, yang kedua, mari ya, kita cek permintaan kita itu. Ya, apa tujuan, apa motivasi dari permintaan atau doa kita? Yakobus 4 ayat 3 mengatakan, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi penting bagi kita untuk kita mengintrospeksi diri, apa motivasi kita, apa tujuan kita dengan permintaan kita. Ya, tujuan yang salah, ya seperti yang Rasul Yakobus katakan untuk memuaskan hawa nafsu, ya pasti tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ya, permintaan kita mungkin kita pandang baik, tetapi bukan permintaan yang pasti benar di hadapan Tuhan. Kita tahu kita pasti tidak mungkin meminta hal-hal yang jelas-jelas berdosa, seperti suami yang minta bisa dapat istri lagi, atau orang yang berdoa supaya bisa mendapatkan uang banyak dengan cara apapun. Tentu saya yakin kita tidak berdoa, kita tahu itu permintaan yang berdosa, kita tidak berdoa untuk hal seperti itu. Ya, tetapi ada permintaan-permintaan kita yang mungkin kita pandang permintaan yang baik, tetapi Tuhan bisa melihat sampai ke dalam hati kita, apa motivasi, apa tujuan ya dari doa kita itu. Jadi yang pertama kita cek hidup kita, cek hati kita apakah dosa atau tidak. Yang kedua kita cek permintaan kita. Nah, kalau 1 dan 2 ini kita aman, artinya tidak ada dosa dan permintaan kita juga benar, kok tidak dijawab oleh Tuhan, maka kemungkinannya adalah yang pertama itu adalah ujian kesabaran. Memang Tuhan bukan tidak jawab, tapi Tuhan belum jawab. Nah, itu jangan putus asa, jangan marah kepada Tuhan, tetap bersabar karena Tuhan tidak pernah salah dalam hal waktu. Teruslah berdoa dengan tidak jemu-jemu, karena memang Tuhan ingin menguji kesabaran kita. Nah, kemungkinan yang kedua adalah memang Tuhan tidak menjawab, ya, seperti yang dialami oleh Rasul Paulus dalam 2 Korintus 12 ayat 8-9 itu, bagaimana Rasul Paulus itu berdoa ya, supaya Tuhan mencabut duri dalam daging, mencabut penderitaannya. Tapi di ayat yang ke-9 dikatakan, jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Jelas di sini Tuhan mengatakan, sudah cukup kasih karuniaku. Artinya Tuhan tidak mengabulkan ya untuk mencabut duri dalam dagingnya. Kasih karunia Tuhan itu lebih dari sekedar mengabulkan doa Rasul Paulus untuk mencabut duri dari dagingnya. Dan kita belajar dari Rasul Paulus bagaimana kita bersikap ketika Tuhan
dengan jelas menjawab tidak atas doa kita, artinya tidak akan dikabulkan. Mari kita belajar dari Rasul Paulus di ayat yang ke-9 bagian B dikatakan, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Jadi Rasul Paulus malahan bisa bermegah, bisa berbangga dengan tidak dijawabnya doanya. Dia bisa menerima itu karena dia mempercayai bahwa dalam kelemahan itulah kuasa Tuhan justru menjadi sempurna. Dan kita percaya Tuhan tahu bagaimana dia bersikap, dia tidak pernah terlambat dalam hal waktu, dia tidak pernah salah di dalam hal bertindak. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita bisa memiliki sikap hati yang benar dan di hadapan Tuhan ketika Tuhan membisu dan tidak menjawab doa kita. Percayalah ada hal yang lebih baik yang Tuhan sediakan ketika Dia tidak mengabulkan permohonan kita. Amin. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Bapa yang begitu baik, Bapa yang tidak pernah salah di dalam hal apapun ya Tuhan. Karena itu tolong kami untuk kami bisa memiliki penyerahan yang penuh ya kepada kedaulatan dan kehendak Tuhan atas doa-doa kami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk memiliki sikap hati yang benar dengan doa kami, tujuan dari doa kami supaya kami juga tidak meminta hal-hal yang salah di hadapan-Mu, dan hidup kami juga kami menjaga hidup kami di dalam kebenaran. Dan ketika Tuhan tidak mengabulkan apa yang kami minta, kami juga memiliki sikap hati yang tetap penuh dengan ucapan syukur dan kami percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kami yakin ya Tuhan akan lakukan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan, kami bersyukur untuk karya-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.